Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah di sini Bu Gesti dan Bu Gani dalam kondisi sehat ya. Semoga anak-anak juga beserta keluarga itu kondisinya juga sehat, tidak kurang suatu apapun. Jangan lupa jika beraktivitas di luar rumah tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, dan sering-sering minum vitamin ya, karena kondisi atau cuaca kita pada saat sekarang ini tidak menentu. Juga untuk mencegah karena kita juga selain pancaroba kita juga menghadapi pandemi ya, jadi itu. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Ya, jadi persiapkan diri kalian karena memang sebentar lagi kita akan menghadapi PAS. Ya, disimak baik-baik ya nak. Disiapkan, disimak baik-baik. Lalu kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Langsung menuju ke slide berikutnya ya. Pada pagi hari ini tujuan kita mempelajari pembelajaran 5 dan 6 di tema 4 subtema 3 ini adalah yang pertama itu mampu mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari. Lalu yang berikutnya berikutnya mampu mengetahui berat benda dan mengukur benda dengan alat dan satuan tidak baku. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang satuan tidak baku ya. Lalu yang berikutnya dapat mengetahui mana yang tinggi, rendah, panjang dan juga pendek. Tetap masih dengan satuan tidak baku. Lalu yang berikutnya dapat bercerita pengalamannya beribadah bersama keluarga. Ya, jadi itu ada 4 poin atau 4 tujuan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sudah? Anak-anak sudah disiapkan semuanya sebelum kita masuk ke materi? Oke. Silahkan disiapkan semuanya, Bu Gesti tunggu. Setelah itu kalian perhatikan betul video penjelasan dari Bu Gesti. Baiklah anak-anak, sudah siap ya? Baiklah, sekarang kita langsung menuju ke materi yang pertama. Materi kita yang pertama yaitu seperti tadi, kita akan mengukur panjang suatu benda menggunakan satuan tidak baku. Pada pembelajaran sebelumnya, Bu Gesti sudah menyampaikan apa saja satuan tidak baku itu. Ada jengkal, ada depa, ada langkah atau tapak kaki, ada juga hasta dan lain sebagainya. Masih ada. Kalau misalkan bendanya berbentuk cair, itu satuannya bisa menggunakan botol. Contohnya misalkan 1 botol gitu ya. Itu satuan tidak bakunya. Tetapi di dalam botol itu sebetulnya ada berapa liter dan lain sebagainya. Jadi itu ya. Tetapi untuk satuan tidak bakunya yang kita pakai adalah 1 botol, misalkan gitu. Kalau itu cairan. Kalau ini kan kita mengukur panjang atau tinggi atau rendahnya. Jadi di sini Bu Gesti sudah ada bacaan ya, mengukur panjang sebuah benda, dan di sini adalah Tina mengukur tongkat pramuka. Kebetulan Tina menggunakan satuan tidak bakunya langkah atau tapak kaki. Setelah menggunakan langkah, ternyata panjang tongkat pramuka Tina itu ada 10 tapak kaki atau langkah. Ya. Paham ya, tapak kaki bisa hampir samalah dengan langkah ya. Jadi itu. Paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Contoh ya, contoh dari satuan tidak baku. Meskipun kemarin atau pembelajaran sebelumnya Bu Gesti sudah memberikan
apa saja satuan tidak baku, tetapi di sini Bu Gesti memberikan contoh lagi mana yang termasuk satuan tidak baku. Nah, ini adalah seperti kemarin pembelajaran sebelumnya ya, maksudnya Bu Gesti di sini ada tangan yang seperti ini, lalu yang begini, berikutnya ini, nah dan ini ya. Jadi itu. Yang pertama itu disebut dengan jengkal. Lalu yang kedua depa, lalu yang ketiga langkah, lalu yang berikutnya ada tali. Jadi kita bisa mengukur panjang itu menggunakan tali. Kira-kira talinya sekian. Misalkan katakanlah tali tersebut panjangnya 1 meteran. Berarti kalau misalkan dari pucuk tali ke pucuk yang berikutnya, berarti panjangnya memang 1 meter. Kalau jengkal kemarin Bu Gesti sudah memberikan contoh ya. Ya, beberapa waktu yang lalu pembelajaran sebelumnya Bu Gesti sudah memberikan contoh untuk yang jengkal. Sedangkan kalau depa posisi tangannya seperti itu. Ya, kalau langkah boleh langkahnya agak panjang, boleh yang antara kaki dengan kaki dipepetkan, ada didekatkan. Jadi semacam misalkan ini kaki ya, ini kaki terus. Nah, maksudnya posisinya begini ya. Maaf, ini kaki terus ini begini, itu juga bisa. Jadi itu ya. Oke. Lanjut berikutnya. Maaf. Nah, sekarang di sini juga ada lagi. Itu tadi menggunakan alat satuan tidak baku, contohnya yang tadi seperti itu tadi, tapi sebetulnya masih ada ya. Ada jengkal, depa, langkah, pakai tali. Nah, ini juga sama. Di sini ada bacaan Aldo dan Tono itu ingin mengukur tinggi badan mereka masing-masing. Lalu mereka berdiri di tembok ya, berdiri di samping tembok. Mereka saling mengukur bergantian. Mereka menggunakan jengkal. Ya, terus dikasih tanda entah itu dari batu bata atau apa. Jadi mereka mengukurnya menggunakan jengkal. Sehingga ternyata diketahui hasilnya yaitu Tono lebih tinggi daripada Aldo. Jadi itu. Begitu ya anak-anak ya. Jadi diingat-ingat satuan tidak baku. Ada jengkal, ada depa, ada langkah, ada tali, dan masih banyak lagi. Tetapi kalau kelas 1 sepertinya masih menggunakan jengkal. Ya. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, setelah kita menghitung, setelah kita belajar menggunakan satuan tidak baku, lalu kita belajar satunya lagi. Kita belajar setelah Tono, Aldo, dan yang lainnya belajar menghitung satuan tidak baku, mereka sekarang menceritakan pengalaman mereka beribadah bersama keluarga. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia itu mempunyai berbagai macam agama, dan agama satu dan yang lainnya saling menghormati. Contohnya seperti ini. Nah, ini beribadah bersama-sama, sholat jamaah. Ini juga begitu, melaksanakan kebaktian bersama, baik itu yang meskipun gerejanya beda-beda ya, baik yang Katolik maupun yang Kristen ya. Jadi meskipun gerejanya berbeda, tetapi pada hari Minggu mereka semua sama-sama melakukan ibadah di gereja masing-masing. Lalu yang berikutnya ini ada Konghucu juga. Lalu ini ada Hindu, ini ada Buddha. Jadi ya, meskipun kita mempunyai agama yang berbeda-beda, tetapi kita bisa melaksanakan beribadah itu beriringan bersama-sama, tidak saling mengejek agama satu dan yang lainnya. Begitu pula di sekolah. Di sekolah kita kan bermacam-macam juga agamanya, ada yang Muslim, ada yang Kristen, tetapi kita melaksanakan pembelajaran agama kan sama ya. Pembelajaran agama kita jadwalnya hari apa?
sama, hari Rabu semuanya, baik yang muslim maupun yang non muslim, khususnya di kelas 1. Jadi itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan jika kita bisa beribadah bersama-sama. Baiklah, bagaimana anak-anak? Ada yang masih bingung dengan penjelasan pada pagi hari ini? Nanti kalau masih bingung, kalian boleh membuka buku lagi, dibaca lagi bukunya ya, supaya nanti anak-anak paham apa yang disampaikan Bu Besti. Karena memang kelebihan dan kekurangan kita, semua yang kita lakukan pasti ada kelebihan dan kekurangannya, termasuk dalam pembelajaran jarak jauh sekarang. Ya, yang jelas anak-anak tidak boleh malas untuk membaca. Kalau misalkan penjelasan Bu Besti kurang jelas, anak-anak langsung membuka bukunya terus dibaca. Oke? Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini Bu Besti akhiri itu dulu. Besok kita akan ketemu lagi dengan pembelajaran yang lain. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan jika kalian beraktivitas di luar rumah. Lalu kerjakan tugas tepat waktu, jangan ditunda-tunda, ya, supaya nanti enggak males. Kalau ditunda-tunda akhirnya males. Dan tetap semangat belajar dari rumah serta selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.